Imad ini kita jadi faham ya ikhwan. Jadi nggak sesuai dengan fakta yang mereka koar-koar selama ini ya ikhwan. Nah, formatnya masih sama. Format mereka sama semua, gampang ketebak. Begini formatnya ya ikhwan. Kenapa mereka mencantolkan nasab Wali Songo ke dalam Ba'alawi? Supaya kalau ada orang yang menafikan nasab mereka, seolah-olah orang ini juga menafikan nasab Wali Songo. Kan mereka selama ini begitu. Kalau misalnya maling satu ketahuan, dia mengajak kawannya yang sebenarnya baik dijebak ke situ. Oh, itu juga maling gitu. Kalau kalian membeberkan kemalingan kami, jati diri kami sebagai maling, itu juga maling. Gitu format mereka. Paham nggak kalian? Paham nggak? Coba lihat mereka cara membantah tesis Kiai Imad. Bukannya bantahan dengan ilmiah, tapi menuduh Kiai Imad. Kalau kami ini dianggap imigran, berarti orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo juga imigran. Kan begitu? Begitu tidak? Coba kalian pahami ya ikhwan. Coba. Saya format mereka sangat hafal sekali. 7 langkah mereka ke depan kita udah paham. Dobolowi. Mereka memasukkan nasab Wali Songo ke dalam Ba'alawi, membuang Al-Idrisinya. Kemudian supaya kalau ada yang seperti ini, kejadian seperti ini, jadi mereka juga menggoreng begini. Kalau habaib dinafikan sebagai keturunan Rasulullah, berarti Wali Songo juga bukan keturunan Rasulullah. Gitu kurang lebihnya. Paham tidak? Paham. Istilahnya permainannya kayak setan. Iblis itu nyari teman buat teman dia di neraka nanti. Jadi kalau nanti kita bilang, dia sesat, kamu juga sesat. Berarti dia punya teman dalam neraka gitu. Polanya gitu. Bahasa kasarnya ya, kayak setan. Tarik orang lain. Makanya sekarang permainan mereka gini. Sebenarnya dari dulu ya, mereka rangkul dai-dai yang terkenal, misalnya Buya Yahya, Uwas dan segala macam, rangkul semua. Rangkul, tarik. Kalau misalnya kita mempermasalahkan, sedangkan Uwas aja mendukung membenarkan nasab kami, sedangkan Buya Yahya aja membenarkan nasab kami. Gitu, polanya gitu ya ikhwan. Bukan mereka membuktikan secara data, tetapi pengakuan orang lain gitu. Kira-kira paham nggak? Itu cara mereka bermain ya ikhwan. Nyari tameng, nyari teman. Apa ini? Gus Fuad memohon pada Presiden untuk nonaktifkan Habib Lutfi. Saya udah bicarakan tapi nggak bisa, kata Bapak Presiden, nggak bisa. Nggak bisa segampang itu. Jadi udah paham kalian kan? Udah paham. Licik sekali. Ngopi dulu. Alhamdulillah. Saya kalau kopi lagi demam seperti ini gampang sembuhnya ya kawan. Jadi rasa nggak enak badan itu langsung rimba kopi ya, rimba kopi.
Kenapa nggak bisa? Jangan banyak tanya lah bang. Saya disampaikan begitu, ya sudah begitu. Nggak mungkin saya tanya, kenapa nggak bisa? Ngomong sama presiden nggak boleh, banyak kali nanya. Kalau dia sampaikan, oh belum bisa, tidak bisa, udah laksanakan, kan gitu. Ya, nah ini contoh Bang Alawi, pengikut Bang Alawi ini. Ini hasil daripada revolusi akhlak. Rasulullah telah mengajarkan akhlakul karimah untuk kita semua. Nah ini ajaran daripada revolusi akhlak. Mat imat bajingan mana? Satu imat daripada seluruh habaib lebih mulia imat di mata gua hari ini. Bentar ya. Bapak Jenderal chat, harus saya balas. Mohon maaf, bukan tidak sopan ya. Simba Jenderal gua, Jenderal hatiku. Nanti digoreng ya, seolah-olah TJ punya backing. Enggak. Salam Bang Iqbalawi, jangan kurang ajar lah manggil namaku kayak gitu, nggak enak dengernya. Nggak enak. Ya? Jangan Bang ya. Nggak pakai Lawi. Iqbal udah. Jadi apa yang dilakukan, gebrakan yang dilakukan oleh Kiai Imad bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi ini sangat wow, luar biasa sekali, dan membuka tabir-tabir kebohongan yang lain yang dilakukan oleh oknum Bang Alawi. Kenapa oknum? Karena nggak semuanya memalsukan kuburan, nggak semuanya teriak-teriak kagak jelas, nggak semua Bang Alawi seperti itu. Nah, ya sudah banyak yang tahu cucu palsu. Iya betul. Dulu gimana? Kalau mereka mempersekusi, ada orang nih gelarnya Sayyid tapi tidak terdaftar di Robitoh, ditampar, ya kan, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dosa besar kata mereka. Sekarang kita nggak nampar mereka, enggak kan? Kiai Imad apa nampar mereka? Enggak. Makanya sifat-sifat yang seperti itulah yang memunculkan pemikiran kita. Cucu Nabi kok langkahnya seperti itu, permainannya kok seperti itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bahkan ketika gue pancing mereka untuk jeblosin gue ke penjara, kan gue bilang itu bolak-balik, nih gue kasih delik, jeblosin TJ ke penjara. Kalau nanti semut udah makan kerikil, baru nanti gue akui kalian hebat. Dimakan sama si Alwi, jeblosin TJ ke penjara. Dan dari situ terlihat cucu Nabi itu nggak begitu mainnya, nggak licik. Apalagi ada unsur fitnah untuk orang lain, nggak mau. Kapan imigran Yaman dipulangkan ke negerinya? Nggak boleh seperti itu Bang. Dengar, saya nggak setuju kalau kita usir imigran Yaman, tolak imigran Yaman, nggak boleh seperti itu. Saya pribadi ya nggak boleh. Kenapa? Karena kalaupun pulang ke sana mau ngapain? Mereka mau ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak laku sampai sana. Mereka mau dagang jigong, nggak laku sampai sana. Mau apa? Nunggu susu dari langit, nggak akan ada. Nunggu emas turun dari langit, nggak akan ada. Terus gimana solusinya? Mereka berbondong-bondong mendaftar menjadi mujahidin Filistin. Dengan begitu kan mereka bisa langsung ke surga tanpa hisab. Itu pun kalau niatnya lurus. Berbondong-bondong daftar jadi relawan, jadi volunteer untuk jihad. Saya setuju seperti itu, kan ditambut langsung dengan 72 bidadari. Apalagi nih, Iqbal ini Ba'alawi yang lagi nyamar buat naikin pamor lewat hujatan. Oh boleh.
Oh, malam ini TIJ sebagai Ba'alawi yang lagi nyamar ya. Ini Ba'alawi lagi nyamar nih. Ntar kalau gua dipersekusi gara-gara ngaku Habib palsu, kau yang ku bilang ya. Kau ku pegang ya. Kau ku pegang. Itu Habib yang komen barusan biar kalian tahu. Seolah-olah mulut TIJ udah berbahaya, nggak bisa didiamkan lagi buat framingan seperti itu. Seolah-olah TIJ ini Ba'alawi yang lagi nyamar, biar orang nggak percaya sama omongan gua gitu. Dan cara mereka itu. Ntar gua akui sebagai Ba'alawi, marah kalian. Gua nggak apa-apa, mau lu tuduh apapun nggak apa-apa. Aduh. Tuannya nggak berani langsung pakai akun pribadinya komen di sini. Jiper langsung. Jiper, coba tes dulu, tes. Mana Tuan? Komen Tuan. Apa ini? Sayyid Iqbal Johar. Enggak, gua dibilang Ba'alawi. Ba'alawi kan bukan Sayyid, Habib. Kalau gua juga bukan Sayyid. Bukan. Ya, bukan Sayyid, bukan Habib, bukan gua. Tabib gua, Tabib Iqbal Johar, TIJ. Tabib. Kalau misalnya mereka begini ya, dengan kehadiran Kiai Imad di awal-awal mereka framing begini. Ini cuman paling 3 bulan doang masalah nasab ini. Lihat aja nanti. Sejak zaman dulu sudah ada. Sejak zaman dulu sudah ada orang-orang yang mulai meragukan nasab Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Ya. Ingat itu. Ya, topik yang ngomong tuh. Beberapa bulan kemudian nggak selesai perkara itu. Ngomong lagi. Dari dulu nggak pernah ada. Bantah lagi oleh mereka sendiri. Dari dulu belum ada yang berani untuk mengingkari nasab Ba'alawi. Kan mereka sendiri yang balik gitu. Balik lagi. Bolak-balik. Mereka sendiri kepanasan sendiri, bingung sendiri. Stres sendiri gitu. Kemudian waktu diskusi di Banten yang disponsori oleh Robitoh. Di belakang layar komunikasi mereka buat acara pancing Imad datang, supaya datang. Udah, kalian tapi jangan mewakili Robitoh. Kalian itu kalaupun taslim pribadi. Jangan bawa-bawa Robitoh. Itu kan trik licik itu. Contoh nih format yang sama. Dulu ada orang ngehina si Bahar perempuan, ibu-ibu. Kemudian si Bahar suruh laporkan sama budaknya. Budaknya laporin. Kemudian si Bahar bilang gini, "Ana sudah maafkan. Tolong cabut laporannya." Itu trik. Sama seperti kemarin. Padahal sponsor yang besar kemarin itu Robitoh Alawiyah. Kalau memang Robitoh punya data, kalau memang Robitoh bisa membantah tesis Kiai Imad, kenapa nggak terjun langsung? Biasanya kan bisa persekusi tuh. Tabayun kata mereka. Tabayun rasa persekusi. Tapi kenapa sama Kiai Imad mendadak malah memframing Kiai Imad kabur? Kalian paham nggak kabur itu apa? Kabur dalam versi pertama dia datang, habis itu dia tiba-tiba pulang, itu kabur. Ketika dia disekak, ketika dia dipertanyaan, dicerca berbagai pertanyaan nggak bisa jawab, itu pulang, itu kabur namanya. Kabur dari forum. Kemudian tiba-tiba Kiai Imad bungkus pakaian berangkat ke Arab Saudi 3 tahun nggak pulang-pulang, itu kabur. Ada Kiai Imad seperti itu. Itu memang framingan mereka, jangan kemakan ya ikhwan. Itu tandanya orang kalah, tandanya ketahuan dobolnya. Itu ketahuan. Kalau ente misalnya, tiba-tiba ente dibilangin sama orang, itu bukan bapak ente. Itu bapak orang, lu jangan ngaku-ngaku. Yang ente lakuin apa? Suruh orang lain untuk bantah.
Hah? Enggak, kita sendiri. Nih darah gue, cek DNA gue, itu bapak gue apa bukan? Gitu kalau kita kan. Ini enggak, malah takut dengan tes DNA. Takut kebongkar kebenaran, buat framingan. Oh ini ini disponsori oleh kafir. Ini itu itu. Padahal sebelum itu mereka lupa. Si Rizik sudah bilang ke publik. Antum yang sudah datang ke Robitoh untuk memverifikasi bahwa nasab antum sebagai cucu Nabi kemudian tidak terverifikasi, tidak diakui oleh Robitoh, jangan bersedih, jangan buat fitnah, jangan marah. Anda harus memverifikasi dulu dengan kitab-kitab, dengan manuskrip, ataupun dengan tes DNA. Ya ikhwan, itu kata si Rizik. Lah sekarang ketika itu berbalik ke mereka, haram saudara. Ketika nasab mereka dipertanyakan, jadi haram tiba-tiba saudara. Ketahuan nggak? Disitulah ketahuan. Kalau untuk orang lain, tes DNA, bawa kitab, jejerkan tuh kitab-kitabnya. Jadi di situ diketahui ya ikhwan. Yang Habib palsu diketahui dengan adanya tes DNA. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana ya ikhwan. Di situ, konyol di situ. Kaum munafikun ya seperti itu. Sekarang keteteran ya kan. Kebingungan sekarang. Pura-pura nggak lihat sekarang, nggak lihat. Kemudian si Taufik apa omongan si Taufik? Jangkrik, kentut. Sekelas ulama kalian kayak gitu ngomongnya, cucu Nabi lagi. Omongan orang ini dianggap kentut karena mengancam nasabnya. Kemudian saking pemberani ini mereka nih, saking pemberani. Kowar-kowar cucu Nabi hidung mancung. Kowar-kowar di dalam tubuh ada darah Nabi hidung mancung. Ketika dipertanyakan, malah hidung pesek yang muncul. Berani tidak? Pribumi berani tidak? Berani walaupun jadi pengkhianat. Banyak ngomong di YouTube lu TIJ. Emang gua harus ngomong di kamar mandi kayak Rizik? Udah. Ngomong di mana? Kalau nggak di YouTube? Kamar mandi? Aduh. Budak. Kamar mandi ngomongnya. Jongos dobolowi. Gimana? Coba lihat sekarang. Malah jongos suruh muncul. Bukannya yang bertanggung jawab seharusnya ya mereka yang pegang Robitoh misalnya. Katanya kan pemberani. Kalau benar ya kenapa enggak? Ini alasannya nggak mungkin ana ladeni. Siapa dia? Mulai kapan? Bukan begitu ya ikhwan. Ini persoalan umat. Ini persoalan nasab Rasulullah. Mau Kiai Imad itu nggak berarti di mata kalian, mau gimana? Untuk meluruskan ini seharusnya kalian muncul, bukan ngumpet. Habis itu teriak orang lain, lari, kabur, padahal dia ngumpet. Itulah mereka, ajaran mereka. Terus budak-budak yang cuman dibeli kuota sekali pakai gini muncul di sini. Seharusnya mereka yang paling hebat, yang paling punya datu, yang paling luar biasa, itulah yang muncul ngomong gitu. Ini pura-pura nggak lihat. Alhamdulillah, terungkatlah jadinya. Coba model gini, coba lihat nih hasil revolusi akhlak. Tai J ganti channel, iya Tai, iya. Yang kebayang di pikiran dia Tai mulu. Orang ketua Robitoh aja omongannya kentut, bawahannya ya Tai omongannya.
Ya kan? Bosnya mereka, kelas ketua Robito, omongannya kentut keluar dari mulutnya. Dari mulut budaknya ya tai lah. Tai itu ampas kentut. Kentut itu nafas tai. Ada lagi. Jadi kalian nggak usah heran budak-budak peliharaan mereka ngomong seperti itu. Majikannya lihat dulu gimana. Kelasnya kelas tai. Gua pikir kemarin kelas teri. Teri masih bisa berharga lah. Kalau tai gimana? Wadat. Pokoknya Kiai Imad mantul. Mari teman-teman sahabat TIJ semuanya kita dukung tesis Kiai Imad. Pokoknya kalau mereka belum bisa membantah, kita pertanyakan terus. Nah, sekarang udah mulai kagak berani lagi. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, udah nggak ada. Dengan adanya Kiai Imad, satu Habib bodoh lebih mulia daripada 7 Kiai yang alim, udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Ya, bentar gue baca dulu ini komen dari si budak ya. Kalau Imad penyelamat, suruh Imad jangan kabur. Orang kabur gimana disuruh bang? Kayak si Rijik dulu kabur. Gimana kita mau nyuruh lagi udah kabur? Ini Imad nggak kabur, tandanya Anda mengakui Imad tidak kabur, makanya Anda suruh. Suruh. Jangan kabur ya. Singa di kandang sendiri kok kabur, malu-maluin omongannya nggak sesuai. Iya itu maksud saya. Dulu ada chat mesum, ya diduga pelakunya Rijik sama Firza. Ngakunya singa, pemberani, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian mubahalah, habis itu kabur. Kenapa? Itu yang kabur. Kiai Imad masih ada di Banten, masih sering ceramah keliling. Buat acara di mana-mana, enggak kabur. Kabur itu meninggalkan tempatnya dalam waktu yang lama, enggak ada kabar berita. Kiai Imad masih ada. Kenapa enggak kalian datangi aja ke rumah? Kalau ingin memastikan Kiai Imadnya kabur apa tidak. Misalnya gini, kalian datang bawa 7 juta umat ke depan pondok Kiai Imad. Nih Imad kabur nih, nggak ada di pondoknya. Nah itu baru kabur kalau nggak ada. Coba bikin kayak gitu. Nih gua udah ada di pondoknya Imad nih. Mana si Imad? Keluar kau. Nggak keluar, boleh diklaim kabur. Ini masih ada gentayangan. Kok kabur? Oh gara-gara nggak hadir di Banten waktu diskusi. Taufik juga kabur berarti, Rijik juga kabur berarti. Panitia mengundang Taufik. Surat undangannya diantar langsung ke Robitoh. Berarti Taufik juga kabur dong. Al-Kaburi. Taufik Al-Kaburi. Dan udah jarang muncul sekarang saya lihat. Kalau Kiai Imad masih muncul, masih pembahasan yang sama. Gimana logika kalian itu? Makanya percuma kalau saya harus menanggapi komen dari kalian, nggak nyambung, ya kan? Nggak nyambung. Kayak si Dani itu si botak, apa katanya? Habib itu apa kata dia? Lupa saya. Ada omongan dia. Kalau Habib itu adalah kearifan lokal sehingga dikasih gelar Habib. Bukan. Habib itu dari mulai Syekh Habib Abdurrahman Al-Attos pertama kali digelari Habib. Udah zaman dulu. Zaman dulu digelari Habib. Dan itu keturunan Ba'alawi, bukan keturunan Nabi woi. Ya. Bentar.
TJ ngomong jorok juga pasti dianggap benar. Gimana akalnya ya? Iya. Misalnya saya ngomong jorok. Jorok nak, jangan ke situ. Kira-kira benar apa salah? Benar. Oh, TJ ngomong kontol misalnya. Lah, kontol lu gak pernah lu bersihkan, makanya jorok. Kontol gua bersihkan misalnya. Nah, makanya bersihkanlah kontol-kontol Anda. Nah, supaya terawat, supaya tidak terkena penyakit. Oh, kontol itu nggak sopan deh. Terus ngomong apa? Harus pakai penis lah. Penis itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia kontol. Terus mau ngomong apa lagi coba? Cintailah bahasa Anda sendiri. Terus mau ngomong apa? Kalau saya mau ngomong kontol, itu ngomong apa? Hah? Alat kelamin laki-laki kepanjangan. Alat kelamin laki-laki. Ada juga laki-laki alat kelaminnya udah ditukar. Enggak, bukan didikan imat, didikan rijik kalau masalah selangkangan. Ada lontek sudah deh. Itu kurang lebih ya. Kalau udah ngomong lontek, udah mencakup semuanya. Itu bagian perlendiran itu. Bagian selangkangan. Peli bahasa Jawa. Bahasa Aceh boh. Buah jakar itu bukan kontol, itu peler. Kalau seperangkat alat kelamin laki-laki bahasa Aceh boh kre. Boh sekaligus kre. Nah. Itu bahasa kita, mau gimana coba? Mau ngomong apa coba? Anunya itu banyak penafsiran ya ikhwan. Kalau mau bilang si Rijik si Anu kan bisa juga. Bilang si Bahar si Anu kan bisa juga. Kan bukan berarti itu. Kalau bahasa Aceh J itu Anu. Atra J. Itu multi tafsir masih. Coba. Apa nih? Ngomongnya yang santun, Bung Teh. Yang santun itu gimana? Ana sudah meronsen makam gitu. Itu santun itu. Santun gimana? Ngomong santun gimana? Coba contohin. Kayak Rijik, kayak Bahar. Anjing, iya babi gitu. Bagi saya santun kayak gitu. Karena yang dipanggil kan anjing. Masa dipanggil anjing? Hei hewan yang bernajis, yang sering julur lidah, kan kepanjangan. Anjing aja udah selesai. Standar santun nggak santunnya di mana coba? Coba. Saya nggak mau sok-sok Inggris ya. Oh, Mr. P, Mr. P, Mr. Penis, nggak usah. Miss V, ya, encet udah. Puki lah udah. Memek udah. Gimana? Kalau lembut gimana ngomongnya? Kita mau bilang kontol. Kontol nih, lembut gimana coba? Alat vital itu bukan hanya kontol. Jantung juga alat vital. Termasuk organ vital kita tuh. Gimana nyebutnya? Dia begini ya ikhwan. Kalau alat kelamin ini atau kontol dinarasikan untuk mencaci, itu bahasanya kotor. Tapi kalau tujuan untuk menunjukkan alat kelamin itu nggak kotor, kecuali alat kelamin Anda mungkin jarang dibersihkan. Aduh. Jadi kalau kayak orang bilang gini, sempak dengan underwear.
Kalau sempak nggak sopan. Kalau underwear baru sopan. Underwear itu bukan bahasa Indonesia. Misalnya bilang burung. Burung apa dulu? Burung apa dulu? Burung pipitmu. Kali aja gede. Burung Raja Wali, kan? Jadi multi tafsir ya, ikhwan. Udah sampai di situ dah, kalian nggak akan memahami itu. Jadi kalau udah pakai bahasa asing udah lembut gitu ya. Terus kenapa Rizik pakai kata lonte? Kenapa nggak pakai pekerja seks komersial? Walaupun bukan kerjaan yang legal. Misalnya PSK. Kenapa? Karena ada bahasa yang sopan. Kenapa? Atau wanita penghibur. Ada wanita penghibur, saudara. Ngomongin Habib. Kan bisa itu. Terima kasih. Kampung 3. Salim kerek-kerekan memendum di Aceh. Kenapa? Coba kalian tanya sama Rizik, kenapa harus lonte, Zik? Itu kan nggak sopan. Kalian jangan menyalahkan saya. Salahkan guru saya, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Itu guru saya itu. Guru di bidang caci maki, menghina, mengucilkan, membunuh karakter orang lain. Itu guru saya. Tapi kalau bagian masalah sejarah nasab ini, Kiai Imad, kita kan boleh berguru kepada siapapun. Tolong tanyakan sama Rizik, kenapa harus lonte? Kenapa nggak diperhalus bahasanya? Tolong. Saya tipenya remblong. Jadi kalau mau ngomong sesuatu ngomong aja, nggak peduli urusan belakangan nanti. Selesaikan. Untuk bilang kontol aja harus menggunakan bahasa asing. Mr. P, Mr. Penis, Miss V, Mr. Vagina. Alah, cintailah budayamu sendiri. Susah sekali. Mau bilang itil aja harus klitorik, biar sopan. Aduh, coba. Ralat kalau nggak bener. Kotor kalau saya ngomong gitu, kontol kalian lah kotor. Kalau saya bilang meme, kotor, di sini makanan tradisional namanya meme. Bubur. Tempat kalian bubur, tempat kami meme. Enggak percaya kalian, googling aja meme, makanan khas Aceh. Keluar itu. Ada meme basah, ada meme kering. Enggak percaya kalian? Gua googling. Kalau kalian bilang bahasa gua kotor. Meme Aceh.
Menikmati sensasi kasar lembut, memek makanan khas Simelu yang mirip bubur. Bahasa Aceh, kon itu bukan, tol itu bukan jalan yang lurus, kontol itu adalah orang yang tersesat. Resep kue memek, makanan khas Aceh yang menjadi warisan budaya. Apa lagi? Yang sopan gimana? Misalnya mau bilang kontol, yang sopan gimana? Burung itu merusak bahasa. Burung itu adalah hewan unggas yang bisa terbang ataupun yang tidak bisa terbang, memiliki sayap, memiliki bulu dan juga memiliki 2 kaki. Unggas, kata lain burung. Ini nggak punya paruh, nggak punya sayap, nggak punya kaki. Gimana bisa dikatakan burung? Kalau coli bahasa Aceh itu cucunya Wa'ali. Dipanggil coli, cucu Wali. Coli. Nyo Pak, nyo Bang. Itu coli namanya, cucu Wa'ali. Mas Boy, itu udah salah itu Mbak Garel, nggak boleh. Udah lanjut. Gara-gara budak ya kan. Gua harus menerangin juga mana yang jorok, mana yang kagak sama mereka. Kalau jorok bersihkan. Apa lagi nih? Serah kau aja lah Bang. Iyalah, masa gua serahkan sama lu, kontol gua? Serahkan buah bini gua lah. Masa gua serahkan sama lu? Lanjut. Jadi ya ikhwan, sejauh ini saya masih memberikan apresiasi yang sangat besar sekali terhadap Kiai Imad. Perubahan yang sangat besar yang dilakukan oleh Kiai Imad, kita sadari atau tidak ya ikhwan. Justru di sini kita bersatu. Kiai Imad telah menyatukan kita, beda partai, ya, beda organisasi, walaupun di dalam organisasi Islam mau NU, Muhammadiyah dan segala macam, bersatu kita nggak sadar. Suku apapun, kalian suku Jawa, saya suku Aceh, suku Kalimantan, suku apapun, suku Sunda, apapun, kita bersatu di sini. Masya Allah sekali ya ikhwan. Ya. Tanpa kita sadari. Coba kalian pikir, dulu kita masih sibuk, ini jelang-jelang pemilu kayak gini, kita saling mencaci antara beda warna partai. Sekarang kita tanpa kita sadari kita bersatu. Ya tentunya melalui channel ini, karena saya nggak bahas politik, nggak bahas partai politik. Apapun pilihan kalian, yang rasa kalian cocok, pilih. Kenapa saya nggak mengumumkan, oh saya dukung ini, saya dukung. Saya nggak mau perpecahan. Gara-gara itu kita ribut di sini. Apapun pilihan kalian, mau merah, hijau, kuning, biru, silahkan. Itu partai politik, bukan partai Tuhan, bukan partai setan. Udah. Kita di sini ya kita berharap suatu saat masalah nasab ini bisa diangkat ke ranah secara nasional ya, karena ini udah menjadi isu publik juga, menjadi atensi publik juga. Nanti kita usulkan pelan-pelan untuk bisa diarahkan ke arah yang lebih besar gitu, supaya nggak ada orang lagi kayak gitu merasa lebih mulia dibandingkan orang lain, padahal bangsat juga. Nah, kalau berak bau juga, ngaku-ngaku mulia.
Ya. Mana nih budak, komen dak. Suka gaya lu bang, apa adanya. Ya gue mau gimana, mau nampain mobil mewah gue kagak punya. Yang gue punya cuman begini. Gue mau pakai lipstick apa, itu bukan style gue. Biar terkesan merah, biar dianggap cucu nabi, nggak perlu. Gua buat pensil alis begini, biar alis gua kayak pedang, biar dianggap cucu Ali, biar dianggap cucu nabi, itu bukan style gua ya kawan. Nah, kemarin ada yang komen gini, gua pin itu di tab komunitas. TJ coba lu beli sabun kalau ada duit, biar muka lu nggak kucelek kayak gitu. Gue tuh mau pakai sabun mahal, mau sabun apapun ya kayak gini aja muka gue. Orang main di sawah, main di lumpur, ya kan? Terus dia bilang banyak tuh orang ke sawah ke lumpur, nggak kayak lu mukanya. Lah kan banyak, tapi nggak semua. Karena gue garuk gini, kalau udah gatal garuknya gini, bukan gini, bukan gini gue garuknya. Gimana garuk laki-laki itu? Hah? Gua ngelap muka gini udah. Hah? Mereka kan gini ngelapnya, gua kagak bisa kayak gitu. Gimana coba? Kagak bisa gua, kagak puas. Pokoknya gini udah. Apa adanya lah. Emang itu adanya seperti itu. Bang TJ Haplu grupnya G. Oh bukan, saya J. Itu saya tulis lagi di singkatan nama saya TJ. Kalau Haplu grup gue G, maka gue tulis TIG. Ini TIJ. Tertulis di situ TIJ kan, bukan TIG. Tolong komen. komen yang jelas dikit. Saya udah tes DNA 2 kali. Bukan untuk mencari nasab ya, tetapi untuk waktu itu keperluan pengetesan saya apakah pernah mengkonsumsi narkoba atau tidak. Setelah 2 kali tes DNA, waktu saya dijebloskan ke kantor polisi, saya dites urin lagi. Saya 0, tidak pernah terindikasi pemakaian narkoba. Bahkan obat-obatan, misalnya demam kayak gini minum obat saya jarang ya ikhwan. Jadi kalau saya minum obat rasanya teler gitu. Misalnya Mixagrip, patahin 2 minum, teler rasanya saya. Saking tubuh saya ini jarang masuk obat kimia gitu. Bang, emang Simba difabel? Enggak, alhamdulillah enggak, sehat, normal. Kenapa nanya gitu bang? Normal, dia tidak difabel, cuman dia dianugerahi kecerdasan otak yang melebihi kita. Secara normal ya, pengetahuan kita walaupun kita dewasa, dia lebih. Misalnya saya kasih apa, suruh baca, dia cepat, nangkap, paham semua. Itu kelebihannya. Walaupun itu kelebihan, tapi saya anggap ajalah kekurangan itu. Gitu bang. Lagi, pokoknya teman-teman sahabatku semuanya, buka pikiran kita. Kalau misalnya tidak cocok juga tidak masalah dengan Kiai Imad, apalagi dengan saya. Kalau saya pribadi sejauh ini cocok, dan kalian nggak harus ngikut saya gitu. TIJ pemalsu makam Mak Lampir. Emang Mak Lampir punya makam? Kebanyakan nonton sinetron kau bang.
kamu tahu makam mak lampir? Mak gawe itu. Gua aja kagak tahu kalau mak lampir itu ada makamnya. Gua pikir itu sekedar cerita dongeng. Aha. Apa ini? Bang, kirimin Bahar tripod lah. Kasihan yang pegang kamera nggak ikut sholat mayit. Ya itulah mereka. Apa-apa direkam biar kelihatan alim, biar kelihatan bisa. Coba kalian tanya sama budak, sholat jenazah itu berapa rakaat? Tanya sama budak. Dak, sholat jenazah berapa rakaat? Pasti mereka jawab 1. Kemarin ada soalnya yang jawab 1 rakaat. Gue langsung ngakak, gue diam, udah nggak usah jawab lagi. 2 tahun yang lalu gue nanya di sini, budak lagi rame, 1,5 tahun lah, waktu masih ribut sama Sodik. Dak, sholat jenazah itu berapa rakaat? 1 katanya. Pede dia jawab. Emang lu kagak ngerti? Udah senyum aja gue. Pas dibilang 1 rakaat sholat itu, udah gue diam udah. Berarti segitu ajarannya. Nggak takut kena azab bang? Kena azab karena bahas Habib? Enggak. Karena bahas ketololan Habib ini? Nggak takut gua. Terus kenapa kalau nggak takut? Tapi kalau azab karena gua percaya tentang sesuatu yang gua udah tahu itu bohong, itu takut gua. Misalnya gue tahu ini bukan cucu Nabi, terus gue bela, gue takut itu kena azab. Tuh, ya, takut. Apalagi mempercayai bahwa Wali Songo adalah Bang Alawi, itu takut gue kena azab. Takut gue kualat sama Wali Songo, takut gue. Takut. Apa ini? Si Alwi akan mewakili RA berdebat masalah nasab melawan Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ngomong aja masih belepotan, kok mau debat sama Kiai Imad. Baca Al-Quran aja belum benar. Gimana nanti mau baca kitab sejaman? Kalian pernah dengar dia baca Al-Quran? Belum kan? Gua udah. Marah kali dia waktu ketemu sama gua penjara. Itu dia salah baca. Benerin dulu bacaannya. Kemarin Imad gua ajak debat, nggak berani. Ya iyalah lu ajak debat. Mana berani dia? Dia beraninya sama Topik, sama Rijik. Masa malu? Sholat jenazah aja lu bilang 1 rakaat. Mana berani lu? Mana berani sama lu? Nggak berani. Penjamin nggak berani sama lu. Jangankan Kiai Imad, gua aja takut sama lu. Takut banget gua. Udah, mana budak? Komen lagi, dak. Saking takutnya Kiai Imad, harus budak disuruh maju ke depan. Harus budak pesek yang maju ke depan. Waktu kohar-kohar mencung Nabi, mencung semua. Ya Allah, 900 ya nonton ya. Padahal udah jam segini, gue pikir nggak ada yang nonton TJ. Banyak-banyak ya. Bentar, baca budak dulu ya ikhwan ya. Iya, pala Imad aja gua keplak, apalagi palelu. Ya iyalah, itu kan mimpi lu. Kayak orang ini mimpi Fagil Mukaddam, ya kayak lu. Itu harapan lu, cita-cita lu yang gak akan pernah terkabulkan ya ikhwan.
budak. Hah? Oh, simpan itu hayalan lu. Yani fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Ada lagi budak komen. Gua masih nonton karena bahasa lu asik, kontol-kontolan aja, bahasa aja bang. Iya, biasa aja bang. Kalau gua nggak bahas kontol lu nggak nonton. Gua bahas kontol aja. Mungkin lu kagak punya kontol, giliran dibahas mati aja seneng kau. Imat baca doa makan aja nggak hafal. Ya ngapain harus dihafal? Kan baca. Memang gue keceplosan terus ya, refleks. Hah? Kan baca lu bilang barusan, gue baca lagi nih, biar gue nggak salah nanti. Mana barusan budak komen? Imat baca doa makan aja nggak hafal. Ya baca, ngapain hafal? Kalau udah baca ngapain hafal lagi? Memang budak. Baca doa, imat baca doa makan aja nggak hafal. Ya nggak hafal lah karena baca. Karena dibaca, ngapain hafal lagi? Gini nulisnya, imat doa mau makan aja nggak hafal gitu. Memang pantas jadi budak. Nggak, agak lain memang budak. Abang udah cangkul belum hari ini? Belum bang. Aroma biasanya seperti aroma mawar. Ini nggak kerasa apa-apa nih tadi. Udah 2 kali gua mendekat nggak ada aroma apa-apa. Udah nggak mau gua. Kalau nggak gitu ya nggak jadi budak. Mana tadi? Komen dak. Komen dak. Ada hiburan kita malam ini. Ini komen lagi dia, gue baca lagi ya. Efek ngerawat anak difabel jadi agak stres. Anak gue nggak ada yang difabel bang. Hati-hati lu. Nanti ada Habib yang sakit hati loh. Ada anaknya yang difabel. Nggak boleh kayak gitu. Anak gue nggak difabel, alhamdulillah. Sejauh ini belum ada ya. Mungkin ke depan kita nggak tahu. Dan itu bukan masalah bagi gua. Kalaupun nanti ke depan gua dikasih anak difabel oleh Allah, nggak ada masalah. Kita terima, ya nggak? Ketika anak difabel kita kucilkan dia, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada anak gua yang difabel. Nggak ada, wallahi nggak ada. Wallahi nggak ada. Kan Habib gitu, wallahi kalau udah ke pojok. Terima kalau di penjara mahbal, terimalah. Lu kalau punya anak difabel lu buang gitu. Lu tinggalkan gitu. Gua enggak. Mudah-mudahan jangan ya. Nah, tuh ada yang komen nih buat kau, Dak. Nah, ini budak juga yang komen. Harus dong diterima, nyet. Betul tuh. Kalau anakmu monyet, jangan diterima. Nanti kemana tahu emaknya tiba-tiba didatangi monyet, ya kan? Jadilah anak kau. Kau ngaku nanti anak monyet sebagai anak kau, itu nggak boleh. Nggak boleh, itu anak monyet. Kecuali kalau memang kau ada genetik ke sana. Mana tahu ngikut datuknya mungkin. Datuknya misalnya monyet misalnya. Dulu datuk kau itu monyet. Karena monyet dengan manusia terjadi pembuahan itu. Sama-sama primata, udah. Jadilah nanti anak kau itu kayak monyet ya, kamu harus terima juga. Kecuali kalau dia selingkuh sama monyet. Atau kau selingkuh sama monyet. Memang budak jam segini ya hadir ya kan.
Jah, sama chat aja kejang-kejang iya. Sampai panas mereka ngechat komen di live chat gua kan, panas kuping mereka tuh. Lagi dak komen dak. Mang budak nunggu gua sakit dulu baru muncul rame-rame. Pas gua sehat nggak rame. Komen dah, komen yang agak logis lah, biar ketahuan bahwa kalian itu selama ini memang benar belajar. Coba dulu, kita mau lihat dulu budak. Masa pecinta cucu Nabi kayak gitu, kecuali cucu Nabi palsu. Mau mati TIJ mau atau tidak pasti akan mati. Kalau kamu nggak mati-mati, kayak Dajjal dong, Dajjal aja mati. Aduh, cuman lama matinya. Jadi kalau kalian ngikutin Habib nggak mati-mati gitu, kekal gitu. Siapa yang ngebodohin kalian? Aduh, budak. Coba yang rame sedikit lah komen dak. Biar aku baca satu-satu. Yang tadi mana? Yang tadi yang Kiai Imad baca doa makan aja nggak bisa hafal, mana? Komen. Budak-budak Dobolowi. يعني في ذنبه من المؤمنين يخرج. Ini ada yang nanya nih, Bang, kira-kira kalau Kiai Imad berdebat sama si Aldo, kira-kira siapa yang rungkat, Bang? Si Aldo belum debat aja udah rungkat, ketemu sama Kiai Imad langsung dia berak di celana. Nggak percaya, atur sama Kiai Imad dia ketemu. Atau suruh datang, kan biasa dia petantang petenteng pengen ketemu sama orang gitu. Kenapa nggak datang-datang? Boro-boro mau ke Aceh jauh, ke Kiai Imad aja yang masih satu pulau nggak bisa datang. Ya. OTJ channelnya kenapa dirubah? Channel saya yang satu lagi udah rungkat, Bang. Ini channel baru. Tapi belum bisa dipastikan rungkat juga sih. Masih ada waktu. Kalau nanti sewaktu-waktu bisa muncul lagi berarti alhamdulillah. Gua pegang babe 100% dibanding bajingan Imad itu. Oh gitu. Gua juga gitu. Gua pegang Aldo soalnya licin, enak dipegang. Misalnya nih Aldo, nih Kiai Imad, gua pegang Aldo. Gua kalau udah pegang kayak gitu, yang agak licin-licin gitu, ketiduran gua tuh. Biasa gua pegang-pegang gini. Cuman ini nggak ada pentilnya ya. Gua pegang hidung nanti sebagai pentil. Gue pegang gini dak. Gue pegang ya. Gue pegang pala Aldo. Sama gue malu. Ini sependapat kita. Mendapat dak. Ya Aldo nih. Izin ya. Izin dulu. Izin ya. Langsung ketiduran gue. Udah dak. Lanjut. Lagi komen. Kok kalian gimana? Pasti megang Aldo kan? Licin macam Cokmin. Macam Cokmin. Bisa ngaca lagi. Makanya gue kalau yang berbulu-bulu kurang suka ya kawan. Makanya kalau mau dinas malam udah cukuran dulu. Tapi nggak sempat ngundang, bukan cukuran. Oh ya.
Pokoknya kalau udah botak gua udah senang kali tuh. Makanya gua nggak mau kalau bini gua ada bulu dadanya, nggak mau gua. Nggak mau. Nggak mau gua, nggak mau. Udah lanjut, Dak. Gini memang cara mendidik budak seperti ini ya ikhwan. Karena memang sudah terkontaminasi seperti ini dari majikannya. Jadi pelan-pelan harus kita rubah kebiasaan dia dengan cara seperti ini. Kalau nggak mempan. Ya, mana tahu pas kita ngelus-ngelus kepala si Aljo, keluar Fagil Mukaddam ya kan? Kabulkan 3 permintaan gitu. Aduh, udah kayak lampu ajaib dari Timur Tengah ya kan? Mana si Hasan? Komen San. Namamu kayak nama datukku. Komen San. Gua mentang-mentang setuju sama lu kabur. Komen lah. Masih ada lu di sini. Ya. Gua pegang 100% sama kayak lu. Gua kalau bisa ditambah persentasenya gua tambah lagi deh. Coba lu lihat kepala si Aldo plus hidungnya persis kayak lampu apa itu, lampu Aladin dia. Coba lu jawab barusan itu. Gua pegang Aldo 100% tuh. Coba San. Lu megang Aldo kenapa? Coba. Lu pegang Aldo di mananya? Di jenggotnya kah? Di kepalanya kah? Di hidungnya kah? Di mana lu pegang Aldo? Komen Dak, seru nih kalau ada kalian di sini, seru. Baca komen itu yang netral kalau memang pemberani dan gentleman. Gimana mau baca komen yang netral sedangkan lu komen kagak netral? Coba lu komen netral, gue baca netral. Ya kan? Nggak mungkin netral gue baca general. Coba lu tulis komen netral gitu. Gue baca netral. Itu yang disalahkan bukan yang baca. Yang disalahkan yang nulis, kecuali salah baca kitab. Itu yang disalahkan yang baca, bukan yang nulis. Masa baca kitab dari kiri ke kanan, kemudian nyalahin yang nulis? Yakni fabih minal mu'minin yakhruj. Oh, itu salah yang nulis. Itu nggak boleh. Kalau komen, kalau yang nulisnya salah di sini gimana? Nih contoh nih. Ini ada abang apa nih? Abang Teing, netral. Gue baca netral nih. Udah panas ya kuping kalian ya. Anggap aja gue lagi ngerukyah kalian. Biar setan-setan Habib yang selama ini ada di otak kalian itu bisa keluar. Komen lagi San, gue suka nih kalau ada lu. Gua gak kebayang kalau lu kuota internetnya habis. Jangan ngomong yakni bang, malu bikin ngakak. Ayo. Komen lagi. Mat Hasan, komen. Mana si Mamat?
Memangnya lu pakai data wifi, Bal? Kalau pakai data nggak perlu pakai wifi, Bang. Ini gimana lagi nih budak Alexander Lexa? Kalau pakai data nggak perlu pakai wifi. Kalau pakai wifi nggak perlu pakai data. Ada data nggak usah wifi. Gue pakai data nggak perlu wifi. Kalau double nggak connect, bingung dia gitu. 550 tahun nggak connect, bingung. Yang satu ngaku cucu Nabi, yang satu ngaku cucu Abdullah, yang satu ngaku cucu Ubaidillah, nggak terkoneksi. Ya, gue ini pakai data, nggak pakai wifi. Nanti kalau gue matikan data, koneksi ke wifi. Gitu San. Lu pakai wifi, yakin lu wifi lu? Lu pasti nyolong wifi tetangga tuh. Iya, gue nanya ya, gak nuduh. Kan kalian itu suka sekali nyolong punya tetangga. Makam dicolong, nasab dicolong. Jangan-jangan nih, lu nyolong gak wifi tetangga tuh? Ntar, bukannya sebaliknya, Bal, ngemis buat beli wifi. Kalian pernah lihat TJ ngemis nggak? Ana membangun pondok dengan darah, dengan himmah. Ana tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. Takut nanti Ana tidak bisa menolak ketika mereka meminta bantuan kepada Ana. Ana ngemis aja sama orang miskin, sama orang nggak punya, walaupun recehan. Itu TIJ kira-kira bukan? Untuk kawan-kawan yang ingin berinvestasi akhirat, silahkan. Ini ada link di Running Tech. Itu ada BRI, ada BCA, ada semuanya di sini. Itu TIJ nggak? Kemudian Nenteng itu sorban untuk pondok aneh, kira-kira TIJ nggak? Kardus Indomie, kardus mie instan, kira-kira TIJ bukan? Saking nggak tahu mau jual apa. Kalau TIJ kan bisa jual kopi, jual ini. Mana nih? Oh ini kira-kira layak nggak begini? Begini ya ikhwan ya, begini ya ikhwan. $10 juta, 10 juta, 10 juta. Ada yang minat 10 juta nih. 10 juta. Terus dibawa pulang sama budak ya kan. Habibana, ana pingin lunasin hutang. Antum harus membantu ana untuk lunasin hutang. Masya Allah, Habibana, dengan niat mencampurkan jigong antum dengan jigong ana, mudah-mudahan semua masalah dalam hidup ana terselesaikan. Habibana, ini dibungkus biar nggak hilang bau jigong Habibana. Kira-kira itu TIJ bukan? TIJ lah. Makasih Bib, nih nggak usah. Ini ada sakunya kan? Nggak usah. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Anak ikhlas kok, anak ikhlas. Itu siapa? TIJ? TIJ itu? TIJ? Kan lah. Saat TIJ kayak gitu, bikin malu datu aneh aja, aneh ngemis. Aneh seumur-umur nggak pernah ngemis ya ikhwan. Anak kalau lapar itu, misalnya lapar nggak ada makanan, lebih bagus gua ikat perut pakai karet ban sepeda.
Lapar misalnya, ikat perut gua pakai karet ban sepeda, ngemis kagak? Maksimal nih, nggak tahan lagi gua atau apa, ngutang gua. Ngutang. Kalau ngemis kagak. Merengek-rengek, apalagi bapak sebulan 6 kali mati bapak. Ana mau buat acara nih, bapak meninggal. Besok ana mau buat acara lagi, bapak meninggal. 1 bulan entah berapa kali bapaknya mati. Gua kagak. Kenapa? Prinsip gua gini, kalau kita masih ngemis, pamer-pamer harta, malu kita. Nggak ngemis aja, malu gua pamer harta. Apa yang mau gua pamer? Nggak ada. Apalagi nih budak. Iqbal, lu mukanya kayak Dajjal. Alhamdulillah kalau muka gua kayak Dajjal. Bagaimana lu? Mukanya kayak orang. Gua nggak apa-apa kalau muka kayak Dajjal. Kan bukan Dajjal. Lah lu, muka kayak orang. Bisa jadi lu Dajjal. Saudara, hanya orang-orang yang bangsat lah yang pernah melihat muka Dajjal. Zaman sekarang, belum pun Dajjal lahir dia udah bisa lihat. Bentar nih, ada siasan nih. Baca kiri ke kanan salah. Lu orang pernah belajar bahasa Arab nggak sih? Ngos jongos. Dia nanya nih, kalau baca dari kiri ke kanan salah. Tolong deh kalian jawab. Kalau lu baca Al-Quran dari ke kanan gimana tuh? Kira-kira benar? Benar. Kalau menurut ajaran Habib mungkin benar. Kalau menurut ajaran kita nggak benar. Contohnya si Bahar baca kitab dari kiri ke kanan, nggak ada Habib yang komplain. Tolong kita baca dari kiri ke kanan, kira-kira benar? Bener. Serius dia nanya tuh. Hasilnya ya seperti itu. Tur tidak dijamin tidak luntur. Asli tidak, jadi tidak asli ya ikhwan. Aduh. يعني في ذنبه من المؤمنين يخرج. Akhirnya ya seperti itu. Habib bisa madamin api neraka dengan kelingkingnya. Habib bisa nurunin rantai emas dari langit. Habib bisa mi'raj sehari 70 kali bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib bisa berjalan di atas air, bisa terbang. Itu burung ya ikhwan, bukan Habib ya. Apa ini? Dari kecil yang gua tahu baca kitab dari kanan ke kiri. Ya kita normal gitu. Kalau mereka kan sungsang. Beda dengan kita. Padahal yang lahir sungsang gua, kaki duluan. Tapi baca kitab, kalau bata-bata kadang-kadang tetap dari kanan ke kiri kalau kitab Arab. Kalau kitabnya tulisannya Latin baru dari kiri ke kanan. Kan kitab artinya buku.
Coba. Ya? Belajarlah pada sebelum mati. Nah, ini belajar sama kuburan. Karena salah baca dari kiri ke kanan. Nah. Bang, bilang ke Imat suruh belajar ngaji dulu sama gua. Kalau belajar ngajinya dari kiri ke kanan, sesat itu. Gua akan larang Imat untuk tidak belajar ngaji sama lu. Panutan kalian aja baca kitab dari kiri ke kanan. Gimana kita mau sarankan Kiai Imat untuk belajar ngaji sama lu? Budak. Junjungan kalian, bos kalian, baca kitabnya dari kiri ke kanan. Terus lu minta Kiai Imat belajar sama lu. Mau jadi apa? Sungsang semualah kalian ya kan? Aduh. Itulah pejuang orang sungsang. Namanya juga kampret, kepala ke bawah. Aduh. Buka kulkas, Dak. Duduk di depan kulkas. Biar agak dingin dikit gitu. Ya guru ngajinya aja sungsang, sok-sokan mau ngajar Kiai Imat, mau ngajar kitab sungsang ke Kiai Imat, janganlah. Udah bagus sekarang Kiai Imat, Masya Allah. Masa kalian mau sesatin beliau? Kalian lagi nyari kawan buat teman di neraka nanti Tan. Setan. Mau nyari teman. Kita nggak akan tergoda, ya nggak? Ya nggak, ya ikhwan. Ini ada lagi nih fatwa nih dari mereka nih. Imat ahli neraka. Lah lu kok tahu Imat ahli neraka? Lu selama ini tinggal di neraka ya? Lu lihat nama Imat di neraka gitu. Lu sama Habib diajak ke neraka jalan-jalan. Ya. Udah pernah tinggal di neraka? Kok tahu? Ini gue curiga nih. Jangan-jangan nih barusan pas lihat TJ live dia keluar dari neraka sebentar. Gue lihat TJ live. Gitu boleh ya kita jawab budak? Boleh ya? Boleh gitu aja kita jawab ya. Dia kok tahu ya Imat ahli neraka? Baru pulang dari neraka. Aduh. Tenang aja, nanti ada yang akan memadamkan api neraka. Habib bisa padamkan api neraka. Kau berarti juga budak Imat? Oh bukan. TJ nggak pernah cium tangan Kiai Imat. Nggak pernah cium kaki Kiai Imat, nggak pernah teleponan dengan Kiai Imat, nggak pernah jagain Kiai Imat ceramah, nggak pernah ngasih duit ke Kiai Imat, nggak pernah ngutang di warung kemudian buat senangin Kiai Imat, nggak pernah kerja di rumah Kiai Imat, mindahin sendal Kiai Imat, nggak pernah, nggak pernah. Saya cuma mendukung Kiai Imat. Mendukung tesisnya. Gitu dah. Faham? Faham lah. Bang TJ mau tanya, tahu nggak pekerjaan tetap Bahar itu apa? Ulama pemberani di Wikipedia. Gara-gara TJ koreksi kemarin, dia ngedit. Nggak ada lagi pakai ulama pemberani, ulama doang. Dia pikir ulama pekerjaan gitu. Ulama itu bukan pekerjaan. Sejak kapan ulama jadi pekerjaan? Saking tololnya.
Ulama dijadikan pekerjaan, itu tandanya orang numpang hidup di agama, bukan menghidupkan agama. Sampai ulama itu dijadikan sebagai pekerjaan. Mulai kapan? Mulai kapan Habib dan krocok-krocoknya berani mengatakan pekerjaannya ulama? Mensyiarkan agama Islam itu merupakan kewajiban. Itu tandanya mereka masih suka nyari duit di situ, numpang hidup di agama. Dan kalian tahu. Udah gue jawab, Bang Yusra. Udah gue jawab. Karena dengan ngaku-ngaku ulama, air celupan pun laku mahal, ya kan? Ayo. Kalian nggak percaya si Bahar? Saya lihat diedit apa enggak ya? Kunyuk Bahar. Gue lihat Wikipedia dia. Masih ditulis kayak gitu apa enggak? Ini deg-degan dia kalau buka gini. Wikipedia. Nama asal Bahar bin Smith. Padahal nama dia Aska Baharuddin. Mana pekerjaan? Oh, udah ganti. Penceramah. Kemarin ulama pemberani, masih gua simpan itu screenshot. Udah ganti penceramah. Lama nggak gua lihat. Kemarin ulama pemberani, kita olokin nama Bung Lubis, berubah jadi ulama. Sekarang penceramah. Kalian masih ingat? Beberapa bulan yang lalu gue posting di thumbnail gue itu ulama. Penceramah sekarang nggak pede lagi. Hai. Kemarin Sayyid Bahar bin Sumit, sekarang sudah Bahar bin Sumit. Ada nih, masih ada Sayyid dalam bahasa Latinnya. Dalam bahasa Arabnya Bahar bin Sumit doang. Keren Bahar, memang berubah-ubah ya pekerjaan ya. Sekarang udah jadi penceramah, kemarin ulama. Ulama Pukima. Itu efek daripada tesis Kiai Imad. Dulu ulama pemberani, kita bahas, tinggal ulama doang. Kita bahas lagi, penceramah. Nggak lama lagi, tukang obat. Nggak lama lagi, udah rungkat. Ampun Bahar. Ampun. Ya. Nggak konsisten. Gua walaupun dibully kayak gimana pun tetap fokus kayak gitu. Tapi alhamdulillah, berarti itu sudah ada perubahan. Udah mulai sadar, udah tahu diri kalau goblok. Itu udah merupakan kemajuan Bahar. Nggak berani lagi ulama. Masih ingat kalian? Masih ingat dulu ulama? Awalnya ulama pemberani. Aduh, kacau saudara. Dimanapun dah ulama nih, penceramah, nggak ada lagi ulama. Gelar Habib Ba'alawi. Aduh. Aduh. Pemimpin Majelis Pembela Rasulullah 2007 sampai sekarang, pendiri Pondok Pesantren Tajul Alawiyin. Pendidikan Ponpes Al Khairat Manado, kemudian Darul Lughah Wad Da'wah Bangil. Yang bertahun-tahun itu ngaji di mana aja Bahar? Kemarin banyak sekali waktu ceramah bilangnya di sini 15 tahun, di situ 30 tahun, di sini 20 tahun, sampai kalau dijumlahkan umur kamu ngaji dengan umur kamu nggak cocok lagi udah. Kenapa sekarang udah nggak ada lagi kayak gitu? Kemarin banyak sekali pesantren kamu pernah ngaji. Kenapa sekarang udah cuma 2 tinggalnya? Udah
udah sadar kalau itu nggak nyambung gitu. Waktu ceramah saya pernah di sini sekian tahun. Di Dalwa lagi. Mana? Di Dalwa bang itu. Panjang sekali. Bahkan dia pernah berguru yang gurunya sudah meninggal 20 tahun sebelum dia lahir. Dia lahir kan 85. 20 tahun gurunya itu belum lahir. Dia belum lahir. Gurunya udah meninggal. Dia bilang itu guru dia. Kan aneh itu. Gue pernah dapat itu kepergok dia ceramah gitu. Makanya mereka berbondong-bondong men-take down gue. Karena gue banyak kali nemu kejanggalan mereka. Yang paling fatal, bapaknya keturunan Nabi, keturunan Rasulullah katanya, yang ke-33. Dia ke-29, dari situ dia kena deh. Kena dari situ. Bapaknya keturunan 33, dia 29. Bapaknya manggil dia Dato. Dia manggil bapaknya cucu. Nah, mungkin bapaknya dulu seperti cerita si Jindan. Bapaknya dulu pernah lahir. Ataupun dia lahir duluan gitu, ruhnya. Habis itu ralat. Bukan 28. Dia seharusnya ralatnya bukan 29 tapi 38. Biar 28 dengan 38 dekat, dia ralat. Bukan 28, waktu itu anak baru bangun tidur. Tapi yang betul anak keturunan Nabi yang ke-38. Makin kacau. Bapaknya 33, seharusnya dia 34. Ini malah 38. Kan makin jauh. Berarti cicitnya cicit. Bapaknya manggil dia. Bukan anaknya. Kamu anak siapa sih? Anak siapa sih? Anak Wa'ali atau Ali? Alien? TIJ ahli neraka. Oh, TIJ nggak akan masuk neraka bang, insya Allah ya. Belum pun masuk neraka, udah gosong bang. Gua jawab gitu aja sama budak ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Mungkin saya tidak layak untuk masuk surga. Dan saya juga mungkin tidak sanggup, pasti tidak sanggup menahan siksa api neraka. Mudah-mudahan saya mendapatkan ridha daripada Allah. Kemana Allah mau lemparkan saya, udah terserah. Yang penting lakukan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Mungkin saya tidak layak ke dalam surganya. Yang pasti juga saya tidak mampu untuk menahan siksa api neraka. Udah, terserah Allah aja mau kemanain. Kalau kalian kan gampang, tinggal bikin surat kacang langsung ke neraka. Langsung ke surga. Surga pun surga nasabnya aja palsu, surganya juga tentu palsu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dalilnya palsu, surganya juga palsu. Kepalsuan ini terlalu indah tanpa dirimu, oh para bedebah. Ya, bagaimana mereka konsisten ya, memang lihatlah pembahasan nasab aja nggak konsisten mereka. Pertama dia bilang mereka adalah matahari. Orang-orang yang mengingkari cahaya matahari di siang hari itu orang buta katanya. Mereka lupa bahwa di siang hari juga ada mendungnya. Berarti nggak jelas juga. Pas mendung nggak nampak lagi udah. Pas kita bilang nggak nampak mereka marah. Apalagi cuma lampu taman. Lampu taman di saat siang hari itu meredup dia. Jadi jangan paksakan kita. Dongengnya asli bang, alam mimpi. Ya iya. Nah, aku matahari ya ikhwan. Aduh, lubang matahari. Iya, kalian tahu lubang matahari? Lubang yang ada gerigi-geriginya kayak matahari. Lubang burit. Nah, itulah mereka. Konsisten bang. Tolak ukurnya masih banyak yang
salim berarti nasabnya asli. Oh gitu. Dulu Firaun banyak juga yang salim, banyak juga pengikutnya. Terus kalau banyak pengikut asli gitu. Standar kebenaran dari mana itu? Kebenaran itu bukan hasil voting. Ya ikhwan. Banyak pengikut bukan berarti benar. Dulu di masa Rasulullah pengikutnya belum banyak. Nggak bisa kita katakan nggak benar. Nggak bisa seperti itu ya ikhwan. Oh, tuh. Banyak sekali kalau standar kebenaran itu dari jumlah pengikut ya ikhwan. Berarti banyak sekali kebenaran. Tai pun banyak dikerumuni lalat. Sampah banyak dikerumuni lalat. Oh itu berarti asli. Bagus itu, banyak yang senang. Belatung banyak itu hinggap di bangkai. Oh berarti bangkainya bagus, belatung aja suka. Yang namanya belatung, ya pasti mereka nengkreng di bangkai. Masa kalian ikut belatung? Ya, gitu. Ada budak lagi. Budak ibarat lalat, malah lebih parah belatung gua bilang barusan. Belatung lalat itu punya cucu. Cucu lalat itu namanya belatung. Gini. Gua baca dulu doa ajaran Rizik nih. Ya Allah, mudah-mudahan TIJ jadi ahli neraka. Soalnya TIJ sanggup menghadapi siksa neraka. Amin. 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 Berarti memang yakni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Kebalik. Tadi TJ ngomong apa? Neraka versi Ba'alawi ya. Surga versi Ba'alawi gua nggak butuh. Surga Habib-Habib ini nggak butuh gua. Oh TIJ nggak percaya dengan Habaib ini masuk neraka, silahkan. Nasab palsu, surga palsu, neraka juga palsu. Amin. Neraka palsu. TJ enak kayak jadi Habib, gua kagak mau, najis gua. Jangan lu nanya kayak gitu sama gua. Surganya palsu, nerakanya palsu. Kalau neraka asli, surga asli, kita nggak tahu siapa yang akan menjadi penghuni neraka dan siapa yang akan menjadi penghuni surga ya ikhwan. Nggak bisa kita tunjuk orang kamu ahli neraka, nggak bisa. Kecuali kalau surganya palsu, nerakanya palsu, ya bisa kita tunjuk-tunjuk suka hati kita, ya kan? Karena itu hak Allah sepenuhnya. Emang lu pikir Ba'alawi yang punya surga, yang punya neraka? Nah di situ aja pagi-pagi udah salah kalian. Takutnya gini dak, pas hari pembalasan itu, TIJ, kaukah itu? Iya, siapa ya? Oh, Bahar. Kenapa kamu di sini? Panas, dahaga, haus, mau air. Ngapain kamu di sini, Bahar? Sama siapa ente? Tuh Rizik belakang. Ngapain? Kita sudah menjadi ahlun nar. Kita bersama Rizik di sini dan juga para budak. Kini saatnya kita menjadi kayu-kayu bakarnya orang kafir. Kenapa? Ternyata selama di dunia kami menjadi orang-orang munafik
Yang haram kami halalkan, yang halal kami haramkan. TIJ, tolong. Jangan Bahar, ini udah telat Bahar. Kan sudah melalui proses. Tidakkah kau bisa ada orang dalam? Coba kau telepon datukku. Datukmu juga sama kamu. Ya ampun. Kau di sini, Datuk? Iya. Terus datukmu yang dulu katanya bisa padam, itu khayalan kami, TIJ. Justru karena khayalan itulah kami dilemparkan ke dalam neraka jahanam ini. TIJ, tolong. Nah, datang kawannya kan satu lagi. Sudah ada. Anda TIJ. Rizik. Ngapain di neraka? Bukan begitu. Sudah ada TIJ. Kami tidak menyangka, saudara. Hanya gara-gara teriak lontek dulu kami dilemparkan ke neraka. Bagaimana bisa? Katanya dulu ahlul jannah. Salah prediksi, saudara. Lah salah prediksi. Kan bukan diprediksi. Sudah ada kitab suci Al-Quran, sudah ada hadis Nabi, sudah ada ulama. Ya, kami adalah ulama su. Orang yang mengajak orang lain untuk saling membenci, saudara. Udah, nggak usah teriak-teriak, biasa aja. Udah, kekallah kau dalam neraka. Jangan begitu, saudara. Itu siapa yang kosong itu? Qurtubi, ngapain? Gara-gara Rizik. Jangan saling menyalahkan. Ini udah pengadilan akhirat, udah melalui proses. Ini pengadilan yang adil seadil-adilnya. Ngapain Qurtubi di situ? Dulu merasa ahlul jannah. Itu dulu. Diam, saudara, katanya. Kok diam? Ya udah, gua nggak mau. Jangan dulu, denger dulu. Dulu gara-gara aneh nyalahin Imad, padahal Imad udah bener. Cuman gara-gara gengsi, gara-gara FPI, gua aja dilempar kemari. Terus gimana? Diam, saudara. Pas Rizik mau ngomong, diam, saudara. Bahar mau ngomong, tunggu dulu Kurtub. Gua ngomong lu sama TIJ ini barangkali bisa. Diam, saudara. Itu siapa satu lagi? Hanif. Kenapa Munif? Padahal ana tidak ikut-ikutan dulu. Ana diajak nih sama Babe. Padahal udah bagus-bagus. Ane sebagai cucunya Ida Salame. Cucunya Sentot Alibasah. Aduh, Ane sampai dijeburkan ke dalam neraka yang mengangai ini. Ya udah, gua kagak mau open kan, udahlah, gua kesini cuma mau bakar rokok doang. Mau kemana? Ya tempat gua di jannah. Mau ikut? Mau? Nggak boleh. Itu bukan urusan saya ya, ini urusan lain nih. Ya udah, Kurtub, Rizik, Bahar, Munib, gua pamit dulu ya. Tunggu TIJ. Tegakah kamu dengan kami? Tegakah engkau dengan kami? Lihatlah kami di sini. Siang dan malam kami disiksa, dibakar, dikasih makanan yang penuh duri, dikasih minuman yang mendidih, TIJ. Setiap kami minum, kerongkongan kami terasa lepas, usus-usus kami keluar, kemudian diperbaiki lagi, jadi lagi, diperbaiki lagi, jadi lagi. Begitu terus menerus. Sudah berapa lama di sini? Belum lama sih. Baru 200 tahun. Ya ampun, udah nggak ada kesempatan taubat lagi. Udah capek gua ngomong dulu di YouTube. Sudah lupakan itu. Ya udah lupakan. Itu masa lalu. Tiap malam TIJ. Malah lagi sakit pun TIJ koar-koar. Supaya kalian tidak tersesat ke sini. Jadi tidak ada solusi kah? Tidak ada. Panggil Datuk kalian tuh. TIJ, jangan pergi dulu TIJ. Tidak adakah solusi? Tidak ada, di sini tidak pakai orang dalam. Gitu ya Munib, Jik. Udah, Tup, Bahar, Har, Tup, Jik, Nif. Gua pamit dulu ya.
Gua mau santai dulu sama bidadari. Ikut. Nggak boleh. Mana boleh? Kita demo. Nggak bisa. Nggak ada, ada mobil komodo. Nggak ada kan? Corong-corong ada. Toa-toa ada. Nggak ada. Tuh sama Aldo mana? Do. Si Aldo botak itu api di sini. Kayak Ghost Rider. Aldo. Jumpa lagi kita. Itu rambut. Bukan. Ini nggak kau lihat. Ini api. Bukan rambut. Api. Tapi ganteng kau kayak gitu. Ganteng apanya udah gosong. Pedih. Tapi keren kayak gitu. Kayak rambut gitu. Rambut api. Jangan bercanda. Ini bukan waktunya bercanda. Tolong. Gua udah ingatkan dulu waktu di dunia. Tiap malam gua live, lu bilang gua kowar-kowar di medsos. Kau tidak kasihan sama kami? Hah? Ada rencana mau ngomong Datuk lagi? Enggak, ampun. Gara-gara ngomongin Datuk kami kepentuk kemari. Jadi cemana nih? Enggak tahu, gua nggak ada solusi ya. Udah. Gua mau ketemu bidadari gua dulu. Sana. Mau banget kalian dah. Itu ilustrasi, saudara. Ya, itu ilustrasi. Mana tahu nanti pas hari kiamat kebalik, ya kan? Dalam cerita gua di dunia, mereka masuk neraka. Pas kejadian nanti di akhirat, gua yang masuk surga. Mana tahu kan? Nggak tahu kita ya ikhwan. Sekarang cerita TEJ mereka sebagai ahlun nar gitu kan. Pas nanti di akhirat, gua yang jadi ahlul jannah. Kan nggak tahu kita. Nggak tahu kita. Makanya jangan sok-sokan ya ikhwan ya. Nah, sampaikan kebenaran itu tanpa harus menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau memang salah, katakan salah. Tapi jangan menyalahkan. Oh, yang dia ngomong salah, katakan salah. Katakan salah. Ulangi, katakan salah. Benar, katakan benar. Gitu ya ikhwan. Jangan hanya karena gengsi, hanya karena populariti, hanya karena pingin disanjung dipuji. Yang benar kita salahkan, yang salah kita benarkan. Bahaya, saudara. Bahaya, saudara. Bahaya. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Itu ikhwan. Ya, kurang lebih begitu, lebih kurang. Udah sehat lagi saya. Dari tadi pengen live, ada tamu, Bung Lubis juga lagi live tadi kan. Pokoknya kalau saya nggak ngelihat budak, nggak ngelihat kalian ya ikhwan, lemes saya. Makanya budak jangan dendam sama TJ ya. Justru kalian penyemangat hidupku. Saya jadi hidup penuh warna gitu dengan ada para budak. Kok ada manusia setolol kalian gitu. Saya pikir setelah sekian tahun Indonesia merdeka nggak ada lagi orang tolol seperti kalian. Kalau dulu di masa Belanda bisa jadi, ya kan? Karena sekolah-sekolah sudah dibajak oleh Belanda gitu ya. Tetapi makin kesini saya makin yakin, makin yakin saya bahwa orang tolol itu ada masih. Padahal sudah canggih, kita bisa mengakses ilmu dari mana saja gitu kan, lebih mudah gitu. Zaman milenial gitu. Kok masih ada orang yang manual kayak kalian cara berpikir gitu. Manualnya pun bukan manual bener, tapi manual sesat gitu. Contoh begini, orang goblok nih ya, gue kasih tahu. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Ada, tapi tidak ditemukan. Ketika ditanya, mana? Banyak. Oh, banyak sekali kitab sejaman yang menyebutkan nasab Ba'alawi.
Mana? Belum ditemukan. Lah, tidak ditemukan, berarti nggak ada. Nggak ditemukan, bukan berarti nggak ada. Kalau nggak ada, gimana mau ditemukan? Kita mau nyari ketiak ular, nggak ketemu. Tanduk kucing, nggak ketemu. Terus kita bilang nggak ketemu, bukan berarti nggak ada. Terus di mana? Nggak ada. Selama ini ngaku-ngaku dari mana? Oh, berarti antum su'ul adab. Dari zaman dulu, para wali sudah mengakui. Zaman dulu kapan? Mana buktinya? Nggak ada bukti, bukan berarti nggak ada. Ah, gitu. Ya. Begitu, saudara. Tolong. Ketiak ular. Ketiak ular itu ada, TIJ. Mana? Tapi belum ditemukan. Belum ditemukan kok bisa diklaim ada? Iya, nggak ditemukan bukan berarti nggak ada. Begitu ya ikhwan. Terus kalau ada mana? Belum ditemukan. Jadi selama ini koar-koar begini begitu bisa memastikan asli dari mana? Diakui dari zaman dulu. Yang ngakui siapa? Oh, fulan. Nah, mana catatannya? Nggak ada. Nggak ada. Belum ditemukan. Kehaluan ini janganlah sampai berlalu. Kehaluan ini jangan berlalu ya ikhwan, nggak bisa makan saya. Kehaluan ini bisa mengantar makanan. Gitu. Kalau nggak halu nggak jajan. Hatiku damai, kabur dari negeriku yang perang. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga. Bertanya pada guru, sungguh aneh tapi nyata, si tukang halu. Tiada masa paling indah, masa-masa jadi Habib. Rungkat, aku rungkat. Aduh.